Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, pada video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-7 ya. Sudah nggak terasa ya, kita sudah di pertengahan semester dan ini merupakan pertemuan terakhir ya teman-teman melakukan praktek sebelum ujian tengah semester. Ya, dimana untuk pertemuan hari ini atau di video ini kita nanti akan men-setting dari WooCommerce-nya dan kita coba nanti untuk membuat sebuah produk ya, yang saya contohkan nanti mungkin satu produk saja, tapi nanti teman-teman silahkan diisi ya atau dilanjutkan dengan menerapkan atau menambahkan beberapa produk lainnya ya, biar nanti kesannya di tokonya itu juga ramai ya, karena juga ini perkuliahan online ya, jadi mungkin satu produk itu yang saya praktekkan nanti teman-teman nanti bisa tonton ulang untuk menambahkan produk yang kedua, produk yang ketiga, dan seterusnya. Ya, silahkan untuk menyiapkan buku catatan bila mana nanti membutuhkan atau ada beberapa yang hal-hal penting ya bisa dicatat untuk mempermudah dalam praktikum nanti ya, karena kalau nanti teman-teman mempraktekkan nonton video, praktek lagi nonton video itu kan juga agak sedikit lama ya, tapi kalau teman-teman catat tahapannya ini dulu, nah itu langsung bisa dipraktekkan dengan melihat catatan. Bila mana nanti lupa ya, menit itu bisa ditonton ulang. Ya, ini adalah project yang kita sudah buat. Ini adalah halaman home-nya ya, dari Nasa Shop. Di sini ada beberapa produk terlaris, produk terbaik. Cuma di sini saya tampilkannya masih sama ya, karena saya kopas dari atasnya. Harapan saya teman-teman nanti bisa menggantinya sendiri ya. Ada produk terbaru, produk pilihan, dan di sini ada benefit dari toko kita. Oke, nah nanti di bagian halaman atau pet shop ini nanti kita akan membuat suatu produk-produk ya, untuk barang-barang yang akan dijual ya. Dan dia nanti akan otomatis ya masuk ke dalam keranjang ya. Tapi keranjang ini juga harus aktif ya, artinya teman-teman harus mendaftar dulu ya. Ya, maka yang pertama jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan web servernya. Ya, di sini saya menggunakan SAM, sudah saya nyalakan ya, makanya di sini bisa untuk menampilkan halaman ini ya. Dan silahkan nanti teman-teman masuk ke halaman belakang ya, ke WP adminnya. Dan di sini silahkan nanti teman-teman setelah login ya, masuk ke bagian WooCommerce. Di sini ada beranda, pesanan, pelanggan, kupon, laporan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pilih saja pengaturan di sini ya. WooCommerce pengaturan. Nanti kita akan menyeting ya pengaturan dari WooCommerce-nya itu sendiri. Nah, tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus diinputkan ya, atau disuruh untuk mengisi. Yang pertama di sini ada halaman umum ya. Oke. Nah, ya, sebelum ke sana ya, di sini kita melihat di WooCommerce ini ada halaman beranda ya. Halaman beranda ini berkaitan dengan statistik penjualan. Kemudian halaman pesanan ini berarti ketika ada orang yang akan membeli produk kita ya, dia akan masuknya di sini. Kemudian ada halaman pelanggan, ini berkaitan dengan akun-akun dari pelanggan kita yang sudah mendaftarkan dirinya di dalam form registrasi ya tentunya ya. Terus juga ada kupon ya. Nah, kupon ini kalau kita belanja di Allshop itu kan ada voucher ya,
voucher gratis ongkir atau diskon berapa persen gitu ya. Nah, itu juga bisa ya sebenarnya di dalam WooCommerce ini ya. Atau nanti kalau ketika ada hari-hari besar ya berkaitan dengan kemerdekaan RI contohnya, atau hari raya, ataupun berkaitan dengan toko Anda yang misalkan ulang tahun Anda ya, mau pasang promo, itu juga bisa ya. Nah, ini masuknya ke pemasaran ya. Tadi kliknya di kupon pada ya. Terus ada laporan juga ya, laporan berkaitan dengan e-commerce-nya ya ini ya. Ada 7 hari terakhir ya, mau dilihat laporannya bagaimana. Nah, status ini dan juga ada ekstensi. Ya, ini semacam plugin dari e-commerce, tapi di sini berbayar ya ekstensi ini. Ya, kita masuk ke pengaturan saja ya, fokus kita untuk hari ini WooCommerce, pengaturan. Nah, di sini kita ada umum, produk, dan lain sebagainya. Kita isikan dulu alamat 1 ya. Ini alamat alamat toko kita ya. Misalkan Jalan Sukamaju nomor 321 ya, Kota Kendal gitu misalkan ya. Ya, setidaknya kita meskipun jualan online, tapi kita harus memiliki bentuk fisiknya agar si calon customer itu mempercayainya ya. Benar nggak ini di daerah sini ada tokonya nggak gitu ya. Ya, barangkali nanti kalau mau melakukan check out, takut kalau ditipu kan ada alamatnya ya. Terus baris 2-nya mungkin kecamatan ya, kecamatannya misalkan Brangsong gitu ya. Terus kotanya itu misalkan Kendal. Nah, negaranya ini disesuaikan ya, misalkan kita tulis Indonesia ya, atau tokonya teman-teman itu di mana. Ini semakin lengkap ya, ternyata di sini ada Jawa Tengah, Indonesia Jawa Tengah, kode posnya ya. Ini kode pos di daerah saya ya. Nah, ini berkaitan mungkin nanti dengan tarif ongkos kirim ya. Nah, ada opsi umum di sini, lokasi penjualan. Ini teman-teman mau menjual ke negara mana saja ya, apakah jual ke semua negara atau jual ke semua negara kecuali untuk, atau ke negara tertentu saja ya. Misalkan di sini saya hanya menjual untuk di negara Indonesia saja ya, misalkan Indonesia ya. Atau teman-teman kalau mau milih lagi Malaysia misalkan, diklik juga ya, 2 atau 3 negara gitu ya. Nah, tapi saya contohnya di sini 1 dulu saja ya. Nah, Indonesia saja. Nah, kemudian lokasi pengiriman juga sama. Ini juga kirim ke negara tertentu saja, yaitu Indonesia ya. Ke Indonesia. Lokasi pelanggan standar, apa ini tadi, alamat basis toko, ini biarkan aja ya. Aktifkan pajak, ini maksudnya bila usaha Anda sudah memiliki pajak ya, sudah terdaftar SIUP atau pajak yang lainnya ya. Nah, itu bisa di checklist biar nanti untuk check outnya itu ada perhitungan pajaknya ya, PPN-nya berapa. Nah, disesuaikan saja nanti teman-teman mau dicentang atau tidak ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada aktifkan kupon ya, pengguna kode kupon ya. Aktifkan pengguna kode kupon. Ini kalau di checklist berarti dia bisa menggunakan kupon ya. Nah, tapi kita harus men-setting dulu ya tentunya ya kalau kita ingin menggunakan kupon ini. Nah, kemudian hitung diskon secara berurutan saat menggunakan beberapa kupon. Terapkan kupon pertama dengan harga penuh dan kupon kedua dengan harga diskon dan seterusnya ya. Misalkan diskon 50% plus 20% gitu kan ada kan ya. Misalkan satu produk itu bisa menggunakan lebih 1 kupon, ini bisa dicentang. Nah, jika Anda menghendakinya. Tapi karena di sini saya hanya coba untuk 1 kupon saja ya, jadi yang saya aktifkan yang atas saja ya. Oke, dan selanjutnya untuk pilih mata uang ya, ada mata uangnya kita gunakan adalah Indonesia ya, atau rupiah Rp. Posisi mata uangnya mau di kiri atau kanan, kiri dengan spasi,
kita pilih aja ya. Pemisah ribuannya karena Indonesia biasanya menggunakan titik, pemisah desimal itu biasanya kan koma ya. Tapi tidak akan saya tampilkan. Jadi kan biasanya kalau rupiah itu di belakangnya itu ada koma 20 gitu ya, koma 00. Nah itu saya tidak tampilkan saja ya. Ini untuk pemisahnya biasanya menggunakan koma. Oke, ini untuk yang pertama. Ini simpan perubahan. Kita tunggu ya. Oke, sudah disimpan. Dan selanjutnya ini ya. Ada produk sekarang ya. Nah, ada beberapa bagian di produk, ada umum, inventaris, dan produk yang dapat diunduh. Kita mulai dari yang umum dulu ya. Halaman toko ini nanti akan ditampilkan di mana ya? Ini sudah tepat ya, di shop ya, yang di bagian ini ya, shop ya. Terus perilaku tambah ke keranjang, alihkan ke halaman keranjang setelah berhasil menambahkan produk ke keranjang. Aktifkan ajak tombol tambah ke keranjang di halaman arsip ya. Jadi kalau misalkan tambahkan produk ya, misalkan Anda customer sedang melihat-lihat produk terus tambahkan ke keranjang, nanti dia akan diarahkan ke halaman keranjang ya. Tapi kan kurang bagus ya, barangkali customer juga akan mengisi atau mencari produk lain ya. Jadi biarkan dia ajaknya aja nanti yang menambahkan dia ke keranjang, tapi halamannya tetap di situ, di halaman produk atau di halaman shop. Nah, terus untuk gambar apa itu, gambar placeholder ya, silahkan diisi sesuai kehendaknya ya. Oh, ini ada keterangannya ya. Ini lampiran URL gambar yang digunakan untuk gambar, atau ini abaikan ya, biarkan 37 ya. Ini dilihat aja ya nanti untuk isi-isinya tuh apa ya. Beratnya ini mungkin nanti teman-teman menjualnya produk apa ya, karena kemarin kan saya ada beras, ada minyak ya, mungkin saya gunakan kilo saja ya, atau satu dimensinya nanti kalau di packing itu menggunakan senti atau meter. Kalau beras kayaknya senti aja lah ya. Nah, terus ulasan nah, ulasan ini bisa diberikan oleh siapa saja. Aktifkan ulasan produk. Tampilkan label pemilik terverifikasi pada ulasan pelanggan. Ya, jadi hanya pemilik atau akun-akun terverifikasi saja yang sudah mendaftar atau yang sudah berbelanja ya, yang bisa memberikan ulasan, review ya, memberikan bintang itu biasanya bintang 4 atau bintang 5 gitu ya. Nah, kemudian ada rating juga ini ya untuk bintang-bintangnya ya. Kalau ulasan berarti komentar ya teman-teman. Ulasan hanya dapat diubah oleh pemilik terverifikasi ya. Oke, jadi hanya pelanggan yang telah membeli produk inilah yang bisa memberikan ulasan dan akan ditampilkan gitu ya, akan ditampilkan nanti. Jadi yang tidak membeli produk ini dia bisa ya memberikan ulasan, tapi ulasannya itu tidak akan ditampilkan ya. Jadi hanya kita atau pemilik tokonya yang bisa melihat. Biasanya kalau yang apa namanya, yang di online itu biasanya kan yang sudah membeli yang bisa memberikan ulasan ya. Kita checklist saja yang ini. Nah, ratingnya sekarang mau dikasih enggak ini? Aktifkan rating bintang di ulasan. Peringkat bintang semestinya wajib, bukan pilihan ya. Setelah itu simpan perubahan. Jangan lupa ya, setiap setting selesai men-setting langsung disimpan. Kemudian masih di dalam produk ya. Ini ada inventaris ya. Kita bisa setting di sini. Sebenarnya kondusif juga mau di setting seperti saya atau enggak ya. Oke nih, inventaris ini ada kelola stok ya. Mau diaktifkan enggak jumlah stoknya, sisa stoknya tinggal berapa, kalau enggak ya dihilangkan saja ya. Kalau mau ditampilkan stoknya itu nanti tinggal diklik aja di sini, terus tahan stok menit.
Nah, ini misalkan ada customer yang telah memasukkan produknya ke keranjang, ya, otomatis stok yang ada di toko itu akan berkurang, meskipun customer itu belum melakukan pembayaran. Ya. Nah, selama berapa menit nanti stok yang di keranjang customer itu mau dihapus, ya maksudnya akan dikembalikan ke stok lagi yang ada di toko. Kan bisa aja nanti customernya sudah masukkan keranjang, waktu itu dia sibuk atau nggak jadi beli, tapi dia tidak membatalkan, tidak menghapus di keranjangnya. Nah, selama berapa menit nanti selama produk itu di keranjang si customer, ya, sebelum di check out. Ya, kalau 60 menit tidak di check out, nanti dia akan balik lagi stoknya ke dalam toko, gitu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Mau diatur berapa menit, ya ini satuannya menit, silahkan diatur 60 menit berarti 1 jam, gitu ya. Tahan stok untuk pesanan yang belum dibayar selama sekian menit. Ketika batas ini tercapai, order yang tertunda akan dibatalkan, biarkan kosong untuk menonaktifkan. Kalau Anda tidak mau mengaktifkan ini, ya silahkan diisi 0 saja ya. Ya, intinya ini produk yang belum dibayar oleh si customer, dia masih nyantol di keranjang, ya, karena dia sudah mengurangi jumlah stok yang ada di toko kita tapi tidak dibayar, ya biar nanti dia kembali lagi ke stok kita, dikembalikannya seberapa menit. Terus ada notifikasi ya, misalkan aktifkan notifikasi stok rendah. Jika stoknya sudah mepet, ya bisa nanti diberikan notif, ya, oleh si e-commerce ini. Aktifkan notifikasi stok habis. Ya. Nah, ini nanti notifikasinya itu dikirim kemana? Ya, misalkan dikirim ke email ini yang tertera di sini. Ambang batas stok tinggal sedikit ya. Stok tinggal sedikitnya itu mau diisi berapa? Misalkan 5. Kalau sudah 5 berarti nanti ada notifikasi stok produk ini hampir habis, gitu ya. Atau ambang batas stok habisnya itu mau disetting berapa? Kadang ada beberapa toko yang menyeting produk itu tersedianya banyak, misalkan 50, tapi ternyata barangnya itu hanya ada 40 saja. Ya, jadi dia mengakalnya di sini. Ambang batas stok habisnya itu 10. Jadi kalau yang di sistem itu tertera stoknya tinggal 10, itu artinya habis. Ada yang seperti itu. Ya, dia tujuannya untuk mengikat atau membuat si customer itu menjadi tertarik, ya, wah ini stoknya banyak, pasti barangnya bagus-bagus atau laku keras. Nah, tapi padahal dia hanya memainkan sistem aja ya. Stoknya tinggal 15 di sistem, padahal yang tertera yang aslinya itu hanya tinggal 5. Jadi ketika stok itu tinggal 10, dia sebenarnya sudah habis. Tapi ini saya atur apa adanya aja ya, stok habis itu ya 0 ya secara logikanya ya. Visibilitas stok habis. Nah, kalau stoknya habis itu mau disembunyikan nggak di dalam katalog? Ya, atau mau ditampilkan aja ya, dengan stok sisanya 0 gitu ya. Nanti sesuaikan saja ini. Biasanya kan tetap tampil ya, barangnya itu tetap tampil tapi stoknya 0 gitu ya, stok habis. Format tampilan stok mau pilih yang mana ya? Stok tersisa 12, hanya tersisa 2 stok. Jangan pernah menampilkan jumlah stok yang tersisa. Ya, pilih sesuai teman-teman yang sukai. Stok tersisa gitu aja 12. Oke, dan oke, saya simpan. Sudah selesai ya, ini pengaturan awalnya di dalam produk ya. Kemudian di sini juga ada produk yang dapat diunduh sebenarnya ya. Mungkin ini nanti berupa buku ya, buku digital atau video pembelajaran ya. Menjual produk yang dapat diunduh gitu maksudnya, atau digital ya, produk-produk digital yang tidak perlu dikirim ya. Ada ya di sini yang tertarik membuat toko seperti itu ya, nanti bisa menggunakan ini ya. Metode pengunduhan berkas ya, ini paksa unduhan, ini send file ya, atau mau dikirim kayak direct ke link atau hanya alihkan gitu ya. Ini yang bagus itu yang paksa unduhannya. Oke ya, ini tidak saya bahas karena untuk saya tidak menggunakan ini ya. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan ini silahkan pelajari ya. Kemudian di sini ada pengiriman ya.
Nah, pengiriman ini nanti kita gunakan plugin saja. Ya, ini sebenarnya juga bisa setting manual ya. Nah, kita gunakan plugin. Pembayaran kita nanti juga gunakan plugin saja. Ya, atau sebenarnya bisa diatur di sini ya, transfer bank langsung atau bayaran cek atau bayar di tempat ya, COD ya. Atau PayPal standar ya. Untuk pihak ketiganya ya. Ya, oke, silahkan nanti kalau mau gunakan ini juga boleh ya, tapi saya gunakan plugin nanti. Nah, ini akun dan privasi. Ini panjang ya, nanti nggak selesai. Jadi gini aja ya, yang utama itu yang disetting dua ya, umum dan produk tadi disesuaikan dengan teman-teman ya. Ini ya, mengenai alamat ini yang penting ya. Nah, kalau akun itu sebenarnya berkaitan dengan pemesanan ya. Kayak ini ya, izinkan pelanggan melakukan pemesanan tanpa akun ya. Jadi belum daftar pun dia bisa memesan ya. Mungkin pelanggannya login ke akun yang sudah ada saat melakukan check out. Oke ya, ini biarkan aja dulu lah. Ya, kita masuk ke yang selanjutnya ya, untuk settingan produknya sekarang ya. Nah, mungkin nanti kalau ada beberapa yang perlu diubah nanti kita lanjutkan lagi pengembangan e-commerce-nya. Ya, jadi di sini kita ke produk ya. Teman-teman masih ingat nggak dulu kemarin kita sudah memiliki beberapa kategori ya. 3 ya kayaknya ya. Di halaman home-nya itu ya, di halaman beranda itu kemarin saya sudah membuat ini apa ya, minyak, beras, dan air mineral ya. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman pada produk silahkan tambahkan kategori ya. Nah, oke, nanti silahkan teman-teman membuat ketiga kategori itu, atau kategori teman-teman nanti apa, silahkan. Tadi yang pertama apa, minyak. Slug ini adalah versi URL dari nama. Home-nya semuanya huruf kecil dan hanya terdiri huruf, angka, dan tanda huruf. Nah, contohnya kalau teman-teman di sini lari ke halaman akun, ya di sini tuh ada slash akun gitu ya. Nah, ini slug ya. Ini samakan saja ya, minyak gitu ya, tapi kecil semua ya. Indeks kategori, misalkan nanti di minyak itu kan ada minyak goreng refill, terus minyak goreng botol atau gelas gitu ya, ada beberapa ya. Nah, untuk kategorinya nanti pilih yang minyak gitu. Jadi minyak itu memiliki anak gitu ya, misalkan. Karena ini masih kita membuat satu kategori, jadi induk kategorinya belum muncul ya. Kita tidak ada dulu, deskripsinya itu dia akan muncul di bagian deskripsi ini ya. Minyak goreng gitu misalkan ya. Kalau minyak itu minyak apa ya, minyak parfum juga bisa ya. Tipe tampilan standar saja ya. Oke, kalau gambar nggak perlu juga. Oke, saya tambah baru. Wah, ini ya. Terus ada lagi apa tadi? Beras ya, beras. Oke ya, jangan lupa ini kecil semua dan nggak boleh menggunakan spasi ya. Nah, ini misalkan ya, ini kan tadi sudah kita buat minyak, misalkan nanti kita buat minyak gelasan, minyak botol, minyak refill gitu ya, nanti dari minyak gitu ya. Tapi karena ini kan beras ya, jadi saya tanpa kategori ya, tidak ada ya. Ini beras. Oke, tambah kategori baru. Terus yang terakhir, air mineral. Slugnya tidak boleh menggunakan spasi, kita bisa gunakan strip. Ya, ada 3 kategori yang sudah kita buat dan ada 1 kategori dari defaultnya. Ya, kita nanti silahkan tambah baru ya dari produk. Kita tunggu prosesnya.
Oke ya, ini tambah produk, silahkan nanti teman-teman siapkan dulu produknya ya, deskripsinya juga dan juga foto-fotonya ya. Saya contohkan di sini nama produknya misalkan minyak goreng refill gitu ya, 1 liter. Bentar, deskripsinya saya cari dulu, misalkan oke ya, ini saya paste saja ya. Oke, minyak goreng harusnya silahkan. Misalkan harga 15.000 ya. Ini hanya deskripsi ya. Oke ya, ini ada settingan Ocean WP nya. Nah, di sini ada kategori ya. Tadi kan ini tadi apa? Minyak goreng ya. Jadi saya pilih ke minyak gorengnya. Atau sebenarnya di sini juga bisa menambahkan tambah kategori. Atau ini mau teman-teman masukkan kedua kategori misalkan juga bisa ya. Nah, misalkan nanti ada kategori yang berkaitan ya, satu produk itu masuk ke dalam 2 kategori itu bisa ya. Nah, oke. Nah, ini ada tag produk juga ya. Ya, mungkin ini nanti kalau customer ada yang mau mencari dengan kata kunci ya, minyak goreng gitu ya, saya tambah terus misalkan apa ya, minyak goreng atau mereknya gitu juga boleh nanti teman-teman ya, atau tag apa saja ya, biar ini mempermudah customer untuk mencari ya produk di sini ya. Nah, kemudian ini ada gambar produk ya, dia akan mengambilkan gambar utamanya ya. Nah, ini saya gunakan gambar yang kemarin aja ya, atur gambar produknya. Oke, ini gambar yang kemarin sebagai gambar produknya ya. Di sini ada galeri produk, ini akan tampil jika gambar itu dibuka ya. Misalkan ada foto lagi ya, misalkan nah, misalkan besar tapi ya ini aja. Nah, oke, udah berkas, saya pilih pastikan sudah di checklist, tambah ke galeri. Deskripsi singkat produk ya, kalau tadi apa ya, paragraf, tambahkan media. Ini kalau mau ada deskripsinya di sana teman-teman, di bawah ya, deskripsi di sini. Oh, ini harganya ya, harganya di sini teman-teman. Misalkan kalau ini ya, ada pada tanggal tertentu ya, ada obral, silahkan dijadwalkan di situ ya. Atau kalau di sini ada produk dikelompokkan eksternal variabel ya, ini pilih yang sederhana saja. Ini misalkan 15.000 ya. Ini kalau jadwalkan misalkan hari Senin atau flash sale jam 12 malam misalkan ya, sampai jam 1 malam ya, atau 1 hari ya bisanya ya. Ya bisanya 1 hari ya. Harga diskonnya itu mau misalkan 14.000 gitu ya. Cuma hanya bisa 1 hari nampaknya. Oke, hanya hari ini saja ya. Mungkin mau di promo selama 1 bulan, 1 tahun juga bisa ya. Biasanya kan untuk menarik customer seperti itu. Harganya 15.000 terus diskon. Terus inventaris di sini ada SKU.
mengacu pada unit penyimpanan stok. Pengidentifikasian untuk setiap produk yang layani berbeda yang dapat dibeli. Ini saya tidak gunakan SKU. Ini aktifkan wajib stok. Oke, ini saya aktifkan. Jumlah stoknya misalkan ada 2 dus ya, misalkan 24 botol ya. Izinkan klik order. Kalau mau pesan dulu boleh nggak? Ambang batas stok tinggal sedikit, misalkan defaultnya 5 yang kita setting tadi ya, itu 5. Biarkan 5 saja. Jual terpisah, misalkan juga jual offline gitu ya, kita checklist. Aktifkan ini untuk mengizinkan hanya satu barang ini dapat dibeli dalam satu pesanan. Mungkin harga obral itu ya, mungkin satu produk aja ya, harga flash sale itu ya. Kayak flash sale itu kan biasanya hanya bisa membeli satu produk. Kalau 2 beli produk yang satu harga normal. Oke, di inventaris sudah pengiriman. Nah, beratnya ini berapa ya? Kalau 1 liter itu berapa? Atau 0,5 ya? Iya. Nanti kalau di packing, waduh ini detail ya. Panjangnya mungkin 15 cm. Panjangnya mungkin kira-kira aja lah ya 10, tingginya mungkin 20 gitulah ya. Tidak ada kelas pengiriman. Kelas pengirimannya kosong dulu ya. Atau produk tertaut, misalkan ini minyak ini berkaitan dengan produk yang lainnya mungkin ya, bisa ditambahkan di sini ya. Cuma ini kan belum ada produk lain yang belum saya upload ya, jadi masih kosong semua ya. Atribut nggak usah, pengaturan lain, catatan pembeli, misalkan wajib menggunakan bubble wrap gitu ya. Oke, kelihatan ulasan. Oke, coba kita terbitkan sekarang. Simpan draft atau pratinjau dulu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilnya seperti ini kalau diklik ya. Kalau gambarnya kok nggak muncul. Poster baru. Oke ya. Oh ini ada produk yang tadi ya, yang diunduh itu ya, virtual atau dapat diunduh ya. Atau ini coba kita simpan dulu ya. Tadi kok nggak muncul ya. Kita terbitkan dulu. Oke. Nah, coba aja kita lihat halaman depannya ya, di shop ya. Nah ini udah muncul teman-teman, obral nih, saat ini sedang obral ya. Nah ini kalau disorot gambarnya yang muncul gambar kedua ya. Kita misalkan tambah ke keranjang ya, nanti dia akan menambah ke sini. Tapi dia masih di halaman ini karena tadi kita settingnya seperti itu. Ya kalau kita ingin lihat ke keranjangnya ya kita klik di icon keranjang. Oke ya, itu mudah ya teman-teman ya untuk menambahkan satu produk ya, karena toko online ya, jadi ketika kita menambahkan produk itu kita harus juga untuk mengisikan beratnya ya. Nah, ini mau beli berapa, ini mau gunakan kupon atau tidak ya, misalkan dihapus keranjang ya, ini hilangnya. Oke. Preview coba. Nah dia tampilnya seperti ini ya. Ini deskripsinya tadi ya, detailnya itu di sini. Ya tanpa pemrograman ya kita bisa membuat toko seperti ini ya.
Oke, kalau diklik tadi di dalamnya, ya ada tambah keranjang juga, ada ulasan beratnya tadi ya, dimensinya berapa tadi. Oke. Tadi kalau mau beli dua gitu gimana ya? Ini head keranjang. Jumlahnya ini harusnya bisa diganti ya. Mau beli berapa gitu. Atau karena tambah lagi coba. Tetap satu ya. Atau ada settingan lain ya. Kalau dulu sudah otomatis teman-teman ya. Maksudnya di sini tuh ada bisa diganti ya. Ini bisa diganti mau diisi berapa atau harusnya login dulu ya. Akunnya ini kan kita belum login ya. Kita tuh belum memiliki akun biasa. Kita lakukan pembayaran coba ya. Nah, kita disuruh ngisi dulu ya, misalkan di sini ya. Ini kosongin yang ada misalkan kotanya Kendal, provinsinya Jawa Tengah, kode posnya masih oh ya, kita belum mengaktifkan apa namanya, pengirimannya juga ya, jadi masih ada kekurangan ya, biaya kirimnya berapa, jadi di sini hanya masih tertera harga ini saja ya. Oke ya, selanjutnya kita akan menambahkan suatu plugin ya. Isi plugin, kalau teman-teman masih ingat di WooCommerce Branda, maaf pengaturan ya. Ya, seharusnya teman-teman tuh menyelesaikan di sini tuh ada yang namanya status, coba ya. Dulu itu ada ya, waktu kita menginstal pertama itu ada selesaikan 5 tahap gitu ya untuk WooCommerce-nya. Itu dulu sudah pernah saya isi belum ya. Jadi nanti sebenarnya toko kita itu bergerak dalam bidang apa ya, ini ya. Nah ini kan jadi yang Branda ya tadi milihnya. Oke, ini sudah terisi tadi ya. Kita lanjutkan. Buat email terbaik, tidak terima kasih. Oke, industri ini kedua kita pendidikan belajar mode pakaian, aksesoris kesehatan, elektronik, makanan dan minuman atau lainnya ya, sembako gitu ya. Kita lanjutkan, kita itu bergerak di bidang apa ya? Karena kalau toko online kan biasanya ini ya, produk fisiknya itu apa? Berlangganan, unduhan, pemesanan paket, produk yang dapat disesuaikan. Nah ini berbayar ya sebenarnya ya. Produk fisik yang bawah-bawah ini berbayar ya.
Oke, kita lanjutkan. Detail bisnis ini nggak muncul. Kenapa nggak muncul untuk detail bisnisnya? Di sini tuh biasanya dia mau menjual berapa produk gitu ya. Terus kira-kira itu penjualannya itu berapa. Nah, ternyata nggak bisa teman-teman. Untuk detail bisnisnya nggak mau tampil ya. Ini seharusnya diselesaikan ini. Ya, atau ini dulu ya untuk pertemuan yang ke-7, sambil ini saya cari-cari tahu dulu ini kenapa nggak bisa diklik ya. Nah, jadi untuk pertemuan yang ke-7 ini kita sudah bisa membuat halaman shop menjadi halaman yang ada apa namanya, produknya ya. Dan silahkan nanti teman-teman tambahkan untuk menambahkan produk-produk yang lain ya, karena masih satu ya. Oke ya. Oke, yang mungkin nanti teman-teman juga di sini tuh ada sebenarnya di halaman belakang ya. Produk, analisis pemesanan, template, esensial tampilan pengguna. Ya, coba kita lihat ya di beranda ini. Atau pilih biasa ikut ya. Nah, ini penting ya teman-teman ya, nanti karena ini berkaitan dengan nomor rekening juga. Produk fisik, lanjutkan. Nah, sampai di sini tidak muncul ya, seharusnya itu bisa muncul sampai ke 5 nanti dan selesai ya. Aduh, hebat ini. Milik teman-teman gimana ya, nanti juga sambil sharing-sharing ya, yang mana nanti ada yang sama dengan milik saya, atau ada yang berhasil ya, atau ada yang sama dengan saya terus bisa mengatasi, nanti sharing-sharing ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sekian dulu ya untuk shopnya, produk shopnya, dan kita tentukan di setelah UTS ya. Untuk UTS-nya nanti multiple choice atau pilihan ganda, dan akan saya informasikan di video di pertemuan 8. Jangan lupa presensi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.